Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Apoteker Ika. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan materi untuk SMK kelas 10 tentang perundang-undangan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Terkait dengan kesehatan, ada peraturan perundang-undangan yang mengikat tenaga kesehatan maupun yang mengatur tentang kesehatan itu sendiri. Nah, pengertian tentang perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum di Indonesia ini kita ketahui sudah ada 4 ya. Ada norma hukum, ada norma agama, ada norma kesusilaan, dan ada norma kesopanan. Untuk undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama. Nah, ini adalah urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Ini yang pertama adalah yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini ada ketetapan MPR. Tetap MPR ini ada 2. Yang pertama adalah memuat garis-garis dalam bidang legislatif, dan yang kedua memuat garis-garis dalam bidang eksekutif. Yang memuat garis-garis dalam bidang legislatif ini dilaksanakan dengan undang-undang, sedangkan untuk bidang eksekutif ini dilaksanakan dengan keputusan presiden. Di bawah ketetapan MPR ini ada undang-undang atau Perpu. Perpu ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal kegentingan atau yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Kemudian selain di bawah Perpu ini ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini peraturan perundang-undangan ditetapkan juga oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini ditetapkan juga oleh presiden dalam menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya. Kemudian setelah peraturan presiden ada peraturan daerah. Peraturan daerah yang pertama adalah wilayah provinsi. Wilayah provinsi ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, tentunya atas persetujuan gubernur. Kemudian daerah kabupaten. Untuk kabupaten ini peraturan perundang-undangannya atas persetujuan bupati atau wali kota ya untuk kota. Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana undang-undang ini berkaitan dengan tentang kesehatan dan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Inti dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia. Yang pertama, hak terkait dengan kesehatan, yaitu hak mendapatkan kesehatan. Yang kedua, hak memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian yang keempat, mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri. Yang kelima, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Kemudian hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. Nah, ini sebagai tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, kita harus mengetahui hak-hak konsumen ya, atau hak pasien yang kita tangani.
Kemudian hak sebagai setelah mendapatkan hak kita juga kewajiban kita sebagai warga masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Ketiga, berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Keempat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain. Kemudian yang kelima, turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Jadi kewajiban kita juga ikut dalam program jaminan kesehatan sosial. Nah, upaya-upaya apa sajakah yang harus kita lakukan dalam untuk mewujudkan kesehatan itu sendiri? Sebagai tenaga kesehatan, upaya yang perlu dilakukan yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk promotif ini sesuai dengan promotifnya ya, adalah promosi, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi sifatnya adalah promosi kesehatan. Untuk preventif ini adalah pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan ya. Kemudian untuk kuratif ini untuk sifatnya untuk ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan karena penyakit, pengendalian penyakit, dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Kemudian untuk rehabilitatif ini kegiatannya untuk mengendalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini instansi organisasi instansi kesehatan yang ada di negara kita di Indonesia. Yang pertama, yang paling tertinggi adalah Kemenkes, kemudian Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, kemudian Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan yang terakhir adalah Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Nah, untuk Kementerian Kesehatan ini tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan dalam membantu artinya adalah Kemenkes ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Struktur organisasi dalam Kementerian Kesehatan ini selain di bawahnya ada Sekretariat Jenderal dan staf ahli ini, kemudian juga ada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat. Ya. Untuk Sekretariat Jenderal ini membawahi di Menteri Kesehatan ini membawahi juga biro-biro yang akan menjalankan perintahnya ya. Ada Biro Perencanaan dan Anggaran, ada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, ada Biro Hukum dan Organisasi, ada Biro Kepegawaian, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, serta Biro Umum. Jadi yang akan menjalankan tugas-tugasnya dalam Kementerian Kesehatan. Ini dia adalah fungsi-fungsi tupoksi Kementerian Kesehatan, ada 8. Perumusan, penetapan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara juga menjadi tanggung jawab Kemenkes. Kemudian pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang kesehatan, juga pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
kemudian pelaksanaan BIMTEK, supervisi atas urusan kementerian di daerah, kemudian pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkes, dan dukungan substansi pada seluruh organisasi di lingkungan Kemenkes. Di bawah Kemenkes ini ada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, di mana tugasnya di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alkes dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian, mengenai perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, kemudian pemberian BIMTEK dan supervisi, juga pelaksanaan evaluasi dan laporan. Jadi di Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini struktur organisasinya ada tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, ada juga pelayanan kesehatan, produksi dan distribusi kefarmasian, penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, juga ada Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kemudian fungsi dan tugas yang lain dari Dirjen Kefarmasian, Bina Kefarmasian dan Kesehatan ini adalah pelaksanaan administrasi di Dirjen Kefarmasian itu sendiri, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Kemudian ini ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mempunyai perpres sendiri, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen, kesehatan, dan kosmetik, pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tugas dan fungsi Badan POM adalah pengaturan regulasi dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi dan berdasarkan cara-cara produksi yang baik, kemudian evaluasi produk sebelum diizin beredar, post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan secara produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pra-audit dan pasca audit iklan dan promosi produk, jadi produk-produk obat, riset terhadap pengawasan obat dan makanan, komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik. Jadi untuk semua yang berkaitan dengan obat, keluar masuknya obat ini merupakan tugas dan fungsi dari Badan POM. Nah, yang terakhir adalah Dinas Kesehatan Provinsi, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Kalau di Dinas Kesehatan Provinsi, tugasnya adalah membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan ke daerah provinsi. Kalau di Dinas Kabupaten adalah membantu bupati atau wali kota dalam menjalankan tugas pembantuan atau tugas pemerintahan dalam bidang kesehatan. Fungsi dari Dinas Kesehatan ini menurut Permenkes RI nomor 49 tahun 2016 adalah yaitu perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya kesehatan.
Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan. Yang ketiga, fungsinya adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat. Selain pencegahan dan pengendalian penyakit juga pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga serta SDM. Kemudian yang keempat adalah pelayanan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kesehatan. Nah, itu dulu terkait dengan mata pelajaran perundang-undangan kesehatan kali ini. Setelah kalian menyimak ini tugas yang untuk anak-anak SMK kelas 10, silakan mengerjakan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian kesehatan, sebutkan peraturan yang mengatur tentang kesehatan, sebutkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi. Baik, terima kasih atas kesetiaannya dalam mendengarkan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat dari saya. Terima kasih, tetap semangat belajar.